Edisi weekend. Hai, hari Minggu. Biasanya godaannya adalah camilan, makan sembarangan, bikinkan yang asik buat dimakan sama keluarga, buat suami, buat anak, itu pastinya ya. Tapi kalau kita memang sudah konsisten, kita berusaha selalu memperbaiki pola makan kita berusaha untuk hidup sehat, jangan lupa makan teratur, makanan bergizi, pola makan seimbang, dan yang pastinya adalah olahraga. Dan siang ini saya mau share kalau hari ini weekend juga berkreasi untuk makanan menu diet, tapi yang pastinya sehat. Tada! Dari penampilannya cantik ya. Dan kalau kita diet, kita nggak boleh setengah-setengah, makan sedikit-sedikit. Padahal ini kayak serat loh ya. Jadi komposisinya ini adalah saya bikin puding kiwi dan juga ubi jalar. Ya. Sini saya share untuk takarannya. Jadi ini ya. Kelihatan nggak? Nah, di sini telur rebusnya nggak ya. Saya skip untuk menu puding, tapi nanti akan saya makan sendiri. Jadi di sini kita pakai kemudian juga pakai buah kiwi, 1 biji itu 46 kalori, dan juga ubi jalar tuh saya timbang sekitar 1 on 86 kalori. Jadi kalau di total ini sekitar 157, nggak sampai 200 kilokalori untuk kebutuhan serat kita. Dan gula, nggak perlu tambahan gula karena udah ada manisnya dari kiwi. Nah, kita coba ya rasanya seperti apa ya. Nah, kalau sebelumnya beberapa waktu yang lalu saya sering melakukan program diet untuk mengatur pola makan itu dengan cara OCD. Jadi dengan puasa beberapa jam. Sampai saat ini saya masih sedikit lah menerapkan dari OCD itu. Cuma saya nggak terlalu kasih tempo yang banyak. Kalau dulu saya selalu jeda untuk makan itu cuma 4 jam sampai 6 jam. Tapi saat ini saya rubah karena saya sudah ada panutan untuk diet yang baru, yaitu di GGL, sudah saya sebutkan di beberapa video saya sebelumnya. Yang terpenting dari makanan kita adalah kalori yang kita konsumsi sehari-hari itu cukup. Semakin kita banyak makan, gizi kita terpenuhi, metabolisme kita semakin cepat gitu ya. Dan kalau kemarin-kemarin ngirit makanan segini, ini harus habis 1 hari ini. Jadi saya mulai makan, ini adalah jam siang hari. Sekarang ini adalah di waktu 12.37. Ini waktunya saya mulai untuk makan. Jadi untuk saat ini saya tetap melewatkan sarapan pagi karena sudah terbiasa perut nggak diisi makanan terlalu pagi ya. Jadi baru di siang hari saya mulai isi kalori untuk mulai jendela makan. Jadi memang saya agak kasih rentan yang terlalu banyak. Jadi sekitar kalau nanti selesai makan, yang penting kalori terpenuhi, saya stop gitu. Yang penting konsumsi kalori harian saya saat ini adalah minimal 1200 kilokalori. Kalau makan segini banyak, ini cuma 157 kalori, masih 1000 kilokalori lebih yang harus saya makan. Langsung aja kita cobain ya. Kayaknya kalau pudingnya nanti nggak habis, saya akan minta tolong bantuan anak-anak, suami juga untuk bantuin makan ya. Tapi kalau habis, ya syukurlah, karena memang seharusnya juga hubungannya sama serat. Karena serat harian itu penting, per kilokalori sehari kita makan itu adalah 14 gram. Dan tentunya saya mulai belajar rutin, belajar teratur untuk menghitung kalori makanan pakai aplikasi ini, tanpa iklan ya. Tapi sangat-sangat membantu. Di sini sudah saya planning total kalori makanan saya hari ini. Pas banget. Karbohidratnya 40%, proteinnya 30%, lemaknya 30%, serat 20 gram loh. Ya, bagus kan, minimal 14 gram dan gulanya juga di bawah 25 gram. Makanya saya share menu untuk hari ini. Kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi puding ini tanpa gula, manisnya dari kiwi,
Manis kiwi, ada asam-asamnya, seger dengan rasa puding yang tawar. Bagian atasnya bening seperti ini. Kiwinya sangat menggoda. Kalau yang bagian bawahnya ini pakai ubi ungu ya, jadi rasanya lebih nggak terlalu manis, tapi kan dia sudah punya rasa yang khas. Dan maaf juga ini tadi saya kasih tambahan pewarna makanan, warna ungu sedikit aja, tapi ternyata warnanya sudah seperti ini karena ubi ungu udah manis, tambah warna ungu lebih cantik lagi aja. Habis nggak ya dalam waktu sekejap segini banyak? Saya makan dulu ya. Dan ternyata satu porsi puding segini saya sudah merasa kenyang. Harus dicicil sampai nanti malam sebelum tidur habis, karena ini termasuk untuk kebutuhan serat saya. Kebetulan pas nggak lagi banyak stok sayur hari ini. Nanti saya share lah menu yang saya makan untuk makanan utamanya, nasi, lauk, sayur. Jadi sempet hari ini tadi otak-atik aplikasi apa ya yang bisa buat nambah untuk kebutuhan serat tapi gulanya nggak tinggi gitu. Jadi semakin kita diet itu kita akan semakin berkreasi otak kita. Apalagi dan pastinya justru yang makanan kita makan saat diet lebih enak, percaya deh, coba aja. Oke, dan siang ini saya mau workout. Yuk ikutin menu untuk workout siang ini di hari ke-12 adalah bend over row untuk pembentukan otot ya, angkat beban ya. Kemudian juga untuk kardionya adalah skisor jack high knee touch. Seperti apa gerakannya? Yuk ikutin. Dan kalau mau lihat video aslinya yang dari GGL, program Kak Gedut lagi, saya tulis di bawah deskripsi box, bisa dilihat sama-sama. Timer sudah saya nyalakan, sementara kita pemanasan dulu yuk. Nah, jujur ini saya merasa keberatan buat angkat beban. Jadi saya udah nata beberapa beban masuk ke dalam tas. Ini sih kayaknya sekitar 3 kilo saya coba. Saya coba bertahan 1 set. Tapi saya liatin terus, rasanya lihat deh wajah saya. Kelihatan banget sebenarnya susah gitu, tapi saya paksa dulu, saya coba 1 set, dan yang berikutnya beban saya kurangi, baru saya lanjut lagi untuk gerakan set yang berikutnya. Dan mohon maaf juga ya kalau gerakan untuk angkat beban masih salah, karena saya pertama lakukan gerakan ini langsung saya take video. Jadi sebelumnya nggak praktek sih, karena memang langsung tes gitu aja. Sekalian bikin video untuk keseharian makan, workout. Jadi tanpa sebelumnya ngaca dulu, bikin video beberapa kali gitu, tapi langsung saya coba. Dan ini posisi perut sebenarnya saya sudah berusaha ngunci, tapi karena sebenarnya tadi kesalahan dimakan sih sebelum olahraga, karena bener-bener saya lapar. Jadi saya makan puding itu tadi jarak berapa menit saya langsung lakukan workout gitu. Padahal sebaiknya kalau kita melakukan workout itu perut kita lebih baik kondisi kosong, ataupun kalaupun harus diisi karena kita memang harus asupan makanan, sebaiknya adalah protein ataupun serat. Tapi tadi saya ada makan buah gitu kan, jadi otomatis volume yang ada di perut saya langsung ngembung gitu di perut, karena kalau gula itu pengaruhnya sangat besar ketika masuk dalam perut kita dan langsung dicerna
digunakan untuk melakukan aktivitas gitu. Nah, ini saya sudah merasa sangat terasa tarikan otot, mulai terasa capek, gerakannya udah mulai nggak karuan guys, berat. Karena iseng aja nyoba berat segitu, ternyata akhirnya di set berikutnya saya harus mengurangi beban yang harus saya angkat. Tuh, udah beda kan, tangannya itu terasa berat banget soalnya. Kelihatannya ringan, tapi lihat keringat saya. Istirahat 2 menit. Tadi kalau kalian lihat, saya keluarkan beberapa beban karena terlalu berat ternyata. Jadi angkat beban sesuai kemampuan kita. Istirahat dulu kita. Maafkan saya pindah lokasi karena sebelumnya saya olahraga di outdoor, pengennya supaya lebih terang pencahayaan untuk ambil video. Kemudian kondisi cuaca pas mendung, jadi enak aja gitu, seger di ruangan terbuka. Nggak taunya jarak berapa menit, tiba-tiba awan langsung menghilang, langsung panas terik banget. Saya langsung pindah masuk ke dalam ruangan. Kebetulan anak sama suami sedang istirahat ada di depan TV. Jadi saya take videonya di lorong dapur. Maaf kalau penampakan dari dapur saya seperti ini. Biasa, ini buat tempat anak kalau belajar sambil nemenin saya masak gitu ya. Jadi penuh dengan poster di situ. Tapi lumayan lah, meskipun space-nya nggak terlalu luas, tapi untuk gerakannya nggak terlalu yang memakan tempat. Jadi tetap bisa aja saya lakukan gerakan untuk workout hari ini di ruangan yang sesempit ini. Lanjut di set berikutnya, saya sudah mulai capek, jadi saya taruh beban. Saya lanjut workoutnya tanpa beban karena terasa banget, sumpah terasa di bagian core, bagian punggung, semua otot yang di bagian perut, punggung, dan daerah pinggang terasa banget. Sampai nyeri gitu kan, tapi rasanya aduh harus saya selesaikan gitu sampai sekuat tenaga saya meskipun tanpa beban. Dan lanjut di exercise berikutnya adalah kardio. Ini dia kardio untuk hari ini, enjoy banget. Jadi ini kita lonjak tapi nggak terlalu melelahkan, tapi cukup memacu rate jantung kita ya. Jadi karena 20 repetisi, 20 istirahat. Jadi lumayan 12 set untuk gerakan yang satu ini. Yang terakhir, jangan lupa gerakan abs workout. Jadi dia untuk melatih core, bagian perut kita, supaya dia tetap kencang gitu. Jadi biarpun kita diet, makanan yang kita atur makannya,
olahraga gitu. Tapi terkadang hal sepele gitu bagian perut dilupakan. Dan ternyata memang penting banget. Sempat kemarin saya ragu untuk melakukan gerakan abs workout bagian perut gitu ya. Karena ada referensi yang pernah saya tahu kalau gerakan perut apalagi sit up kondisi perut masih buncit itu sebenarnya harusnya dihindarin. Harus perut benar-benar kempes dulu, lemak nggak ada, baru kita bisa latihan otot perut katanya biar otot perut lebih bagus dan bisa terbentuk six pack gitu. Tapi ternyata saya pelajari lebih lanjut lagi apalagi dengan panduan-panduan di GGL ini ternyata ya justru harus gitu. Dan ternyata saya rasakan wow banget dengan abs workout setiap olahraga meskipun 3 menit sampai maksimal 7 menit lah paling lama kalau pas nggak capek dan variasinya banyak itu ngaruh banget gitu. Jadi tiap hari bangun tidur tuh sekarang bawaannya ngaca lihat perutnya udah kempesnya seberapa gitu. Dan ini adalah tantangan yang seru banget kalau ternyata emak-emak bakalan bisa punya perut yang ramping, yang mungkin kayak artis-artis yang dia selalu perutnya ramping, yang perut gendut pun bisa dibuat ramping dengan cara yang penting ya rajin olahraga tentunya dan pasti gerakan-gerakan tertentu untuk melatih otot tersebut. Salah satunya adalah beberapa gerakan abs workout ini. Beberapa gerakan abs workout bisa dilihat dari playlist yang ada di GGL ya. Beberapa video panduan untuk olahraga. Jadi di sini saya langsung comot beberapa cara gerakan untuk melatih perut karena saya nggak buka video. Jadi seingat saya aja. Toh lumayan loh selama 3 minggu beberapa workout perut saya ikuti. Jadi nggak harus setiap olahraga episode 1, 2, 3. Yang penting kita ada latihan abs workout setiap selesai exercise itu udah cukup gitu. Jadi terserah aja. Yang penting sekuat kita, semampu kita, semaksimal yang kita bisa pastinya. Waktunya makan. Jadi kalau kita workout ya, setelah kita olahraga kasih jeda 3 jaman kita baru bisa makan besar. Udah mulai sore ya, ini udah jam 4-an sore, udah mulai lapar banget. Dan sebenarnya saya kaget banget ya lihat porsinya.
Ini seperti saya makan kalau ke kondangan, tapi perasaan saya selama ini saya makan nggak pernah ditimbang-timbang, nggak pernah diukur-ukur, nggak pernah pakai aplikasi. Kalaupun makan segini banyak, biasanya nambah 2 kali lah. Yang dikurangi nasinya, sayur segini banyak makan langsung, sambal untuk pelengkap, dada ayam ini saya bakar 1 on, dan ini chicken katsu saya bikin sendiri sekitar 50 gram lah saya nimbang. Berhubung karena pengen bikinin anak hari ini menunya chicken katsu, jadi saya ngicip juga untuk pelengkap kebutuhan protein saya, dan ternyata makan segini banyak ini cuma 500 kilokalori gitu. Selama ini kayaknya saya salah dengan menu pola diet saya, menurunkan asupan makanan saya sedangkan metabolisme tubuh turun. Kita mulai belajar disiplin ya. Saya ikuti pola makan sesuai dengan yang dianjurkan di grup GGL. Saya makan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baru ngerasain diet, makan enak selain pakai diet OCD. Ya ini nih, diet GGL. Sampai saya bingung, makan apa lagi? Padahal cuma 1200 kilokalori per hari yang harus saya makan. Hai sayang, bangun tidur anaknya Umi. Baru bangun tidur ya. Mama, saya Mami. Cari Abi, itu Abi di luar. Cari Abi sana, cari nak. Buka pintunya sayang. Ini Abi, buka pintunya sayang. Beberapa hari saya udah jalankan program GGL dengan olahraganya, belum pernah mengatur makanan sedetail ini. Saya timbang, daun singkong 1 on, kacang panjang 1 on, direbus aja. Daging ayam 1 on, saya taburi dengan saus barbecue baru dibakar. Chicken katsu cuma saya nimbangnya setelah udah jadi ya, karena cuma istilahnya tombo pengen aja makan. Sambal, boleh loh makan sambal, karena memang kalau di GGL itu kita makan sebanyak-banyaknya sesuai kebutuhan kalori kita. Asin, asam, pahit, manis, asin, asam, pahit, gurih, asam, manis gitu. Semua rasa dilengkapin, karena kalau semua rasa di lidah kita udah nyoba, kita nggak akan kepikiran belayang makan apa ya, aku nggak boleh makan itu, enggak. Yang penting hitungkan kalori, tapi ada takaran yang harus sesuai dengan tipe tubuh saya. Tipe mesoprom itu adalah karbohidrat 40%, lemak 30%, protein 30%. Dan ternyata kalau dihitung banyak banget guys. Aku makan dulu ya. Buat teman-teman semua yang mau coba diet tanpa tersiksa, buat yang pecinta makan seperti saya yang selalu makan banyak, boleh dicoba. Ikutin aturan makanan yang ada di GGL Guide ya. Seandainya buat kalian yang belum bisa konsisten untuk olahraga, ikutin aja semua gerakan yang ada di situ. Makan mengikuti. Karena kebetulan saya untuk makan pelan-pelan mengikuti baru sekarang setelah nemu GGL sekitar 3 mingguan. Tapi sebelum kenal GGL, saya sudah berusaha merubah pola makan saya dan pola olahraga saya. Jadi olahraga seperti apa yang sebenarnya maksimal untuk membakar tubuh? Maksudnya memaksimalkan metabolisme tubuh sehingga metabolisme kita itu nggak terganggu gitu. Jadi mempercepat metabolisme kita, mencerna makanan, workout ringan yang justru sebenarnya di situ
ada efeknya yang bagus gitu. Daripada sebelumnya dulu saya tuh selalu suka olahraga aerobik, zumba, ngos-ngosan 1 jam, tapi seminggu cuma 2 kali. Itu sama sekali nggak maksimal ternyata. Jadi justru ringan 10 menit paling minimal, sampai 20 menit, 1 jam kalau maksimal. Tapi gerakan-gerakannya tertentu yang pastinya kena di otot, itu yang sangat berpengaruh di GGL. Buat teman-teman udah nyoba berbagai diet, nggak boleh makan asin, nggak boleh makan manis, sambal boleh pedes, tapi nggak boleh dikasih garam, nggak dikasih gula. Harus nyoba dengan pola makan seperti ini. Rasanya nggak kayak diet gitu. Ketika makan lapar, kita bisa makan kenyang sepuasnya. Sambal loh, daun singkong, katanya bikin asam urat, bisa bikin darah tinggi. Tapi kalau kita makannya sesuai dengan takaran, nggak berlebihan, it's okay. Seperti hari-hari yang saya makan sebenarnya. Dan ternyata porsi segini tuh masih di bawah 600 kilokalori gitu. Jadi mau makan segini 3 kali sehari sebenarnya nggak apa-apa. Cuma kalau dirubah lagi pasti nggak sesuai jadinya, karena 40% karbo, 30 protein, 30 lemak. Ini udah termasuk lemak. Gorengnya pakai minyak goreng ya. Saya makan dulu deh. Baru kali ini diet makan harus banyak. Perasaan nggak habis-habis. Mulai melambat guys untuk makannya, pelan-pelan. Lama amat gak habis-habis dari tadi. Makanan udah mulai habis, sambal masih saya sisakan. Tambahan protein. Ini adalah telur. Putih telur aja 4 butir. Masuk di porsi makan siang saya. Karena udah saya otak-atik, ada makan siang, makan malam sama cemilan. Kira-kira mencukupkan isi perut saya ya di sini. Jadi mau nggak mau harus sebagai pelengkap protein makan siang saya ini. Teman-teman kalau memang sudah terbiasa makan 3 kali sehari, pagi, siang, malam kayak gitu, dan karena sudah terbiasa sarapan, ya saya sarankan start dari pagi lah. Kalau kita ikut GGL, makan kita itu harus banyak sesuai dengan kebutuhan kita, 1200 kilokalori. Dan perasaan saya sehari-hari nggak pernah makan sebanyak itu. Meskipun saya makan 3 kali sehari, nggak pernah perhatikan itu, kayaknya nggak sampai 1200 kilokalori gitu. Tapi ternyata kalau dihitung-hitung banyak banget. Saya masih harus makan ini. Bingung saya makan pakai apa, jadi saya cocol sambal. Karena saya jadi bingung mau diapain juga, diolah apa, amannya dikukus aja biar low fat, biar gak nambah lemaknya, karena hitungannya lemak sudah pas 30%. Hai sayang, hai, iklan, buka tutup pintu terus makanya silau. Sebenarnya saya suka telur yang direbus, mau digoreng meskipun dia banyak minyak, atau cuma diorak-arik saya suka. Cuma sebenarnya kalau mau nggak mau saya harus menambahkan protein dan putih telur. Cuma gini aja aneh sebenarnya. Tapi supaya kita cobalah sesuai aturannya ada di GGL, karena saya exercise ikutnya di GGL, makanan ikut pola makan di GGL. Karena beberapa hari saya ngitung kalori sudah sesuai dengan anjuran ya, cuma makronutrisi dan mikronutrisi masih harus terus belajar lagi. Makan banyak langsing loh. Cobain deh kalau nggak percaya. Lakukan gerakan yang di GGL, makan banyak, pasti langsing. Kaget. Kadang saya bingung, makanan ini mau taruh mana lagi. Sampai malam jam 10 malam, jam 11, jam 12 malam, saya masih makan. Gara-gara karena saya terbiasa nggak sarapan gitu. Jadi sebenarnya jam makan itu fleksibel aja. Mau dibuat 1 jam, kalau bisa makan semua bisa aja. Cuma kemarin ada penurunan drastis kalau bisa lihat di medsos saya atau yang saya sharing di grup GGL, ada penurunan kayak drastis badan saya ya, karena mungkin saya belum ikutin aturan di GGL. Jadi DEFCAL 500 sampai 600 kilokalori aja, mungkin saya sampai 700 atau 800 kilokalori waktu itu. Tapi ya
sekarang lebih membiasakan untuk hidup sehat. Jadi makanan istilahnya gini lah, jangan pelit sama perut gitu kan. Apalagi kita hidup supaya kita sehat, supaya kita tenaganya bisa buat ngapa-ngapain, otak kita juga bisa berfungsi dengan maksimal gitu. Jadi dinikmati aja gitu kan. Jadi hidup nggak buat makan aja gitu, tapi untuk hidup kita perlu makan loh ya. Enak loh putih telur direbus atau dikukus aja, cocol sambal. Hmm. 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 Tambah sayurnya. Hmm. Hmm. Selesai akhirnya makan siang saya yang sudah menjelang sore hari. Selesai, rasanya kenyang banget. Habis ini aktivitas yang jalan kah, ngomong anak gitu ya, supaya perut nggak terasa penuh, karena nanti malam mungkin masih jam 7 jam 8 malam saya harus masih ngisi menu makan malam juga. Jangan sampai lemes kita diet terus besok harus workout lagi dengan jadwal yang baru lagi sampai kita sakit. Jangan ya. Jadi makan siang itu aja. Nanti malam saya share lagi untuk menu makan malam saya dan total keseluruhan apa yang saya makan untuk hari ini. Udah malam sekarang guys. Udah hampir jam 8 malam. Sebenarnya kalau dari saya pribadi belum ada alarm dari perut karena masih kenyang. Porsinya banyak loh, makan tadi yang siang aku makan sekitar jam 4 dengan sekitar 500 kilokalori gitu ya. Tapi aku tetap harus melengkapi kebutuhan kalori harian aku sampai 1200-an kalori gitu ya, karena defisitnya cuma sekitar 500 sampai 600 kilokalori. Dan ini dia yang harus aku lengkapi. Jadi di sini aku mau bikin omelet telur. Jadi istilahnya martabak-martabakan lah ya. Jadi aku mau nyiapin 4 butir telur, kuning plus putihnya jadikan satu. Kemudian minyak goreng sedikit aja untuk dadar telurnya kan. Garam sedikit juga, bawang merah, sama kasih tomat. Nanti ada kayaknya ada daun bawang sedikit, kalau ada aku campurin, kalau nggak ada seadanya itu aja. Aku siapin dulu ya guys ya. Kita masak-masak dulu. Aneh sebenarnya diet tapi harus nyiapin makanan-makanan, tapi menyenangkan gitu, biar dietnya nggak terasa tersiksa. Perut kenyang tapi harus masak untuk mencukupi kebutuhan kalori harian. Dan kenapa hari ini aku semangat banget, biarpun weekend makan pagi skip, tapi camilan makan siang makan malam aku siapin semuanya sendiri. Hitung-hitungannya aku benar-benar sesuaikan yang ada di kalkulator kebutuhan makanan sehari-hari, dan terus belajar untuk besok supaya progresnya benar-benar kelihatan ya. Aku tadi lupa campurkan potongan tomat, jadi habis telur masuk ke penggorengan aku tambahkan tomat di atasnya. Masih sisa beberapa biji, langsung aku makan. Makan ya guys ya. Selesai, ini dia telurnya ya. Menu makan malam. Di sini aku udah nggak nambahin untuk kecap, penyedap atau saus karena aku takut ada kenaikan yang signifikan untuk perubahan di resumnya ya. Jadi yang sesuai aja ini. Tadi cuma aku kasihkan garam sedikit, tomat, bawang merah, telur 4 butir. Jadi kayaknya selama ini aku yang belum pernah bermain dengan kalkulator menghitung kalori gitu ya, aku diet itu maksimal 1 hari kayaknya 4 butir telur. Padahal kalau hari ini tadi saya sudah makan 4 putih telur, dan sekarang malam ditambah 4 butir telur utuh. Jadi yang kemarin-kemarin kalau salah gitu ya, saya terlalu defisit kalori, akhirnya nanti nggak sesuai dengan tubuh saya, akhirnya maksudnya jadi daya tahan tubuh turun, ada sel-sel yang seharusnya terpenuhi makanan tapi enggak. Kita coba perbaiki pelan-pelan ya. Saya makan dulu, yuk makan yuk.
Kalau makan telur kayak gini, saya jadi inget kalau biasa pas weekend habis gajian turun ke Sampit, nginepnya di hotel. Hotelnya yang kelas-kelas agak-agak kelas bintang 2 gitu lah. Pasti disediain tuh telur dadar kayak gini kan. Langsung kita datang sarapan, minta dibikinin. Sambil nunggu dibikinin, kita ambil dulu makanan. Terserah gitu. Besok lagi kayaknya kalau sudah selesai lockdown di kebun, terus bisa turun, nginep di hotel, puas-puasin gitu kan, kayak orang baru keluar dari kandang 4 bulan lockdown gitu. Semoga berat badan saya tetap stabil juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma saya nggak ada daun bawang nih tadi, cari ternyata udah habis, stoknya ada layu gitu kan. Jadi ya udah cuma bawang merah aja sama tomat, garam sedikit, enak banget. Biarpun kenyang, harus makan. Abis ini baru bisa tidur ya. Oke, sampai di sini dulu perjalanan makanan aku dari pagi sampai malam. Kayaknya beda ya. Tadi mulai take video pagi, pipi masih belum sarapan gitu. Mulai malam udah mulai cabai lagi. Sampai ketemu besok lagi. Dan jangan lupa like dan subscribe. Dadah.